Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir dengan judul perancangan sistem pengapakan biji berbasis Arduino Uno dan PLC Ocil. Perkenalkan, nama saya Raffi Dharma Pratama dari S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro, konsentrasi Teknik Kontrol dan Instrumentasi. Pada tugas akhir ini saya mengambil subjudul perancangan kontrol berat pada proses pengisian biji kopi berbasis Arduino Uno. Perkenalkan, saya Dewi Jaya Mahardika, mahasiswa Teknik Elektro konsentrasi kontrol dan instrumentasi. Pada tugas akhir ini saya mengambil subjudul perancangan sistem kontrol PID pada pengendalian kecepatan motor DC konveyor berbasis PLC. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro angkatan 2012, konsentrasi kontrol dan instrumentasi. Saya mengambil subjudul perancangan informasi proses untuk sistem pengamanan biji kopi berbasis IoT. Perancangan kontrol berat pada proses pengisian biji kopi pada penelitian ini berfungsi untuk memberikan ketepatan berat isi kemasan biji kopi sebelum dikemas. Penelitian ini menggunakan microcontroller berupa Arduino Uno dan input pada penelitian ini didapat dari beberapa hardware, yaitu yang pertama adalah keypad. Pada sistem ini, keypad berfungsi untuk memasukkan input berupa set point, banyaknya kemasan, dan berat produk yang diinginkan. Pada sistem ini, pemberian input set point tersebut juga dapat diatur dengan menggunakan HMI atau Human Machine Interface, karena sistem ini juga terhubung dengan modul ESP8266. Input kedua berupa sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kemasan, dan input ketiga berupa sensor laser yang berfungsi untuk membaca berat pada produk. Output pada sistem ini berupa sinyal PWM yang berfungsi untuk menggerakkan dua buah motor servo. Motor servo pertama digunakan untuk membuka kartu pada bin hopper, sedangkan motor servo yang kedua digunakan untuk mendorong kemasan yang telah terisi biji kopi untuk disalurkan ke konveyor untuk proses pengapakan. Output kedua adalah LCD yang berfungsi untuk menampilkan kondisi sistem. Berikut merupakan hasil dari pengujian sistem secara keseluruhan. Pada perancangan kontrol PID motor DC konveyor, metode tuning PID yang digunakan adalah trial dan error. Parameter PID pada metode ini terus diubah-ubah hingga mendapatkan karakteristik sistem sesuai yang diinginkan. Berdasarkan metode ini, didapatkan parameter KP sebesar 500, parameter KI sebesar 60, dan parameter KD sebesar 10 dengan nilai set point motor DC yang digunakan adalah 30 N. Hasil pengujian dari parameter-parameter tersebut didapatkan respons sistem dengan nilai rise time 3,3 detik, delay time 1,9 detik, settling time 4,1 detik, peak time 4,1 detik, dan overshoot maksimum yang dihasilkan sebesar 3,3%. Konveyor yang dikendalikan dengan kontrol PID digunakan pada subsistem pengemasan biji kopi yang terdiri dari sensor infrared untuk mendeteksi kemasan biji kopi, heater sebagai elemen pemanas, servo sebagai penggerak filler, dan modul ESP32 untuk menghubungkan sistem ke dalam HMI. Prinsip kerja dari subsistem ini yaitu ketika sensor infrared mendeteksi kemasan biji kopi, maka motor DC akan berhenti dan sealer akan mulai menyegel kemasan. Apabila proses penyegelan telah selesai, motor DC akan kembali bergerak dan proses tersebut akan berjalan secara berulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subsistem HMI untuk monitoring dan controlling plan berbasis IoT menggunakan website. Model komunikasi yang digunakan yaitu ESP8266 yang dihubungkan dengan Arduino dan ESP32 dihubungkan dengan PLC Ocil. Pertama, data akan dikirimkan secara serial dari Arduino atau PLC ke ESP. Setelah itu, modul ESP akan mengirimkan data ke database melalui Wi-Fi dan data tersebut akan dipanggil dan ditampilkan di website HMI untuk monitoring, dan sebaliknya yaitu input dari HMI akan dikirimkan ke ESP untuk controlling. Metode komunikasi untuk menghubungkan microcontroller dan database menggunakan metode POS untuk proses pengiriman data dan metode GET untuk pengambilan data.